Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyah wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadu wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bisunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'd. Hadratul afadil, hadratul mukarramin yang kita ta'zimi, para alim, para ulama, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat, wabil khusus guru kita semua, Imam Masjid Muhammad Denpasar Serosus, beserta seluruh jajaran para asatid, pembina, pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Muhammad, jamaah sekalian, keluarga besar masjid yang kita cintai ini, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam lapis-lapis keberkahan, berkah di dalam tempatnya di rumah Allah. Maka semoga setiap langkah yang kita tempuh, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Berkah di dalam majelisnya, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yathluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiathumur rahmah wa hafathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalamnya mereka membaca kitab Allah dan mengkajinya di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat, dinaungi sayap-sayap malaikat, diturunkan sakinah ke dalam hati mereka dan disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam memahami salah satu di antara konsekuensi iman kita, yaitu bersaudara dengan semua orang beriman, maka sangat penting untuk menengok ke dalam sejarah dan menjadikannya sebagai rujukan kita dalam bersikap secara ukhawi terhadap saudara sesama mukmin ketika terjadi persoalan-persoalan di antara kita. Hal ini betul-betul sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah, Zat yang Maha Tahu, sehingga ketika kita membaca ayat tentang ukhuwah, kita akan menemukan perintah di dalam ukhuwah adalah perintah untuk mendamaikan dua saudara yang berselisih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Bahwasanya ketika Allah berfirman innamal mu'minuna ikhwah, hanya saja orang mukmin itulah yang persaudaraannya sejati dunia akhirat, yang persaudaraannya hakiki karena diikat oleh iman. Kalau saudara, biasanya Allah menggunakan ikhwan, fa ikhwanukum fid din, saudaramu di dalam agama.
Tapi dalam ayat ini Allah menggunakan ikhwatun, memakai tak marbutah, yang biasanya digunakan untuk menyebut saudara kandung. Bahwa sesungguhnya penegasan dengan lafadz innama menunjukkan persaudaraan sesama mukmin itu lebih kuat daripada persaudaraan kandung, sebab persaudaraan kandung diikat oleh rahim ibu, tetapi persaudaraan iman diikat oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia, yang maha abadi. Maka bahkan seorang nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa seandainya pun engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam anfaqta ma fil ardi jami'a, menginfakkan semua apapun jua yang ada di atas muka bumi ini untuk mempertautkan hati, ma'alafta baina qulubihim, engkau tidak bisa untuk mempertautkan hatinya orang-orang itu, mempertautkan hatinya orang-orang ini, sahabat-sahabatmu, orang-orang di sekitarmu. Tidak ya Rasulullah. Yang bisa mempertautkan hati orang beriman adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga persaudaraan iman ini diberikan oleh Allah rambu-rambu berikutnya, wa aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah di antara kedua saudaramu. Perintah mendamaikan di antara kedua saudara berarti iktibar yang pertama, di antara orang-orang mukmin setelah bersaudara, setelah berukhuwah pun tidak menjamin bebas masalah. Hatta orang-orang yang beriman ini, yang paling baik akhlaknya, yang paling mulia adabnya, yang paling bagus pergaulannya pun bisa terjadi masalah di antara mereka. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Sebagai contoh, inilah cara kita memahami persoalan ukhuwah ini melalui sejarah. Ada seorang bernama Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh masuk Islam. Dia datang ke Madinah dan dibawa oleh saudara sesusuannya menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sesusuan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh adalah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Diterimalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh syukur masuk Islamnya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Bahkan karena kemudian kecerdasan dan pemahamannya tentang baca tulis yang sangat baik, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh kemudian diangkat menjadi penulis wahyu. Qadarullah wa masya'a fa'al. Tidak bertahan lama Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh menjadi penulis wahyu, kemudian dia murtad dan lari kembali ke Makkah. Bahkan di Makkah dia kemudian menyerahkan sebuah gambaran tentang sistem pertahanan kota Madinah kepada Abu Sufyan bin Harb. Inilah yang kemudian menjadikan Abu Sufyan bin Harb percaya diri untuk menggalang kekuatan seluruh suku-suku yang musyrikin menggempur Madinah bersama-sama, yang dikenal dengan peristiwa Perang Ahzab atau Perang Khandaq di tahun ke-5 Hijriah. Perang yang sangat menyusahkan kaum muslimin, yang disebutkan oleh Allah kegentingannya sampai dikatakan ketika mereka datang dari bagian atas dan dari bagian bawah kalian, ketika pandangan tidak lagi tetap, idzagatil absar wa balagatil qulub al khanajir, dan hati terasa menyesak naik sampai ke kerongkongan, kepayahan yang luar biasa sampai perut Nabi SAW diganjal dengan 2 buah batu karena lapar, karena makanan harus dihemat betul untuk menghadapi kepungan pasukan sekutunya Abu Sufyan, Quraisy, Ghatafan, Bani Bakar, Khuza'ah, Quda'ah, kabilah-kabilah musyrikin di sekitar Madinah, bahkan juga bersekutu dengan Yahudi Bani Quraidah. Maka kejadian ini membuat ketika pada tahun ke-8 Hijriah terjadi peristiwa Fathu Makkah,
Nabi SAW menyebutkan nama-nama orang-orang kafir Quraisy yang masuk daftar hitam, blacklist. Dimanapun mereka ditemui hendaklah dibunuh, meskipun dia bergelantungan di tirainya Ka'bah. Pengumuman umumnya, siapa yang masuk Masjidil Haram aman, siapa masuk rumahnya sendiri menutup pintu aman, siapa berlindung di rumah Abu Sufyan aman, gitu kan? Tapi orang-orang yang disebut secara khusus ini dimanapun ditemukan, bunuh di tempat, karena kejahatannya tidak terampunkan. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh bukan cuma murtad, tetapi telah memprovokasi sebuah peperangan yang sangat menyusahkan kaum muslimin pada masa ini. Kemudian masuklah dalam peristiwa Fathu Makkah ini rombongan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh sembunyi di salah satu sudut kota Makkah. Dia mencari-cari sosok Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Begitu dia lihat Sayyidina Utsman, dia langsung berlari mendekat kepada Sayyidina Utsman dengan wajah dia tutup. Dia genggam tangan Sayyidina Utsman, kemudian dia katakan, "Wahai Utsman, demi Allah, berdasarkan persaudaraan di antara kita, demi persaudaraan di antara kita, maka engkau harus memintakan ampunan untukku kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Sayyidina Utsman bin Affan, kita tahu hatinya bergejolak di sini. Satu sisi ini adalah buronan yang harusnya ditangkap dan dibunuh. Sisi lain ini adalah saudara sesusuan yang sekarang telah meminta perlindungan kepadanya. Maka beliau radhiyallahu anhu tidak kemudian, bisa kita bayangkan, ini, ayo kita tangkap. Itu bukan Sayyidina Utsman. Dengan rasa malunya yang besar, dengan adabnya yang tinggi, dengan kemuliaan akhlaknya, maka Sayyidina Utsman merasa tidak punya pilihan. Ini yang harus dilakukan adalah memang memintakan ampun. Maka disembunyikan dulu Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh sampai ketika kemudian keadaan telah tenang, Nabi SAW berada di sebuah majelis bersama para sahabat, maka Utsman perlahan-lahan maju menghadap, membawa Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh yang dia gandeng tangannya. Menghadap Nabi SAW, Utsman berkata, "Ya Rasulullah, aku mohonkan ampun kepadamu untuk Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh, saudara sesusuanku." Nabi SAW terdiam dalam diam yang sangat lama. Kita bisa bayangkan perasaan Nabi SAW. Inilah orang yang sangat beliau sayangi, Sayyidina Utsman bin Affan, yang saking sayangnya Rasulullah kepada Sayyidina Utsman, dijadikan menantu pun sampai 2 kali. Nikah dengan Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ruqayyah wafat, dinikahkan lagi dengan Sayyidah Ummu Kulthum binti Rasulullah. Betapa cintanya Nabi SAW kepada Sayyidina Utsman, hatta dalam Bai'atul Ridwan, ketika Sayyidina Utsman diutus ke Mekah untuk merundingkan kemungkinan untuk bisa melaksanakan manasik pada tahun ke-6 Hijriyah menjelang perjanjian Hudaybiyah. Maka ketika Sayyidina Utsman dikabarkan ditangkap atau dibunuh dalam Bai'atul Ridwan, Rasulullah SAW meletakkan tangannya, kemudian meletakkan tangan satunya di atas tangan beliau dan mengatakan, "Inilah tangan Utsman." Saking cintanya, saking sayangnya, di perang Badar Sayyidina Utsman menunggu istrinya yang sakit. Beliau mengatakan, "Wahai Utsman, engkau tidak perlu ikut perang, engkau jagai istrimu di rumah." Saking sayangnya Rasulullah kepada Sayyidina Utsman dalam perang Badar, pembagian ghanimah, "Wahai Utsman, meskipun engkau tidak ikut, tetapi engkau ikut bersama niat di dalam hatimu, beliau dapat ghanimah." Cintanya Rasulullah seperti itu kepada Sayyidina Utsman, dan ini Sayyidina Utsman ada di hadapan beliau melindungi orang yang sangat beliau benci pada saat itu, yaitu Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Antum bisa bayangkan, ada orang yang paling antum sayangi berdiri di depan antum melindungi orang yang paling antum benci. Tabarak rahmat. Nabi SAW diam, lama sekali diam beliau, sampai digambarkan oleh seorang sahabat pada saat itu, seandainya ada rambut yang jatuh, maka suaranya akan terdengar di antara kamu. Setelah lama sekali diam, Nabi SAW akhirnya mengatakan, "Ya." Kemudian Sayyidina Utsman bergegas menarik
Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh untuk pergi dari hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menarik, Sayyidina Umar bin Khattab bercerita, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kenapa tadi tidak ada yang maju? Kenapa tadi tidak ada yang maju?" Sayyidina Umar bertanya, "Kenapa engkau bertanya begitu ya Rasulullah? Kenapa tadi tidak ada yang maju? Maju seperti apa yang engkau maksudkan?" Nabi SAW mengatakan, "Kenapa tadi selama aku diam yang lama itu tidak ada satupun di antara kalian yang berinisiatif maju untuk memenggal lehernya di sini?" Karena selama Rasulullah masih diam kan sebenarnya ampunan itu belum diberikan. Dia masih ada di dalam daftar orang yang harus dibunuh. Kenapa selama aku diam, kata Nabi SAW, tidak ada di antara kalian yang maju untuk memenggal lehernya? Sayyidina Umar berkata, "Kenapa engkau tidak memberi isyarat kepada kami ya Rasulullah?" Ngelirik sedikit. "Kenapa engkau tidak memberikan isyarat kepada kami ya Rasulullah?" Nabi SAW bersabda, "Wahai Umar, tetapi seorang Nabi tidak diperbolehkan berkhianat meskipun hanya dengan lirikan matanya." Seorang Nabi itu tidak boleh kode-kodean. Seorang Nabi itu harus apa yang ada dalam hati dan pikiran beliau ungkapkan sama, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tidak boleh berkhianat meskipun hanya dengan lirikan mata. Tabaraka Rahman. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, antara orang beriman yang persaudaranya paling suci dan paling murni pun bisa jadi ada masalah satu sama lain. Di antara sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun kita akan menemukan perbedaan-perbedaan pendapat. Dan yang namanya perbedaan pendapat ini, kata para ulama, terjadi bahkan sejak masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam peristiwa yang kita sudah sebut tadi, perang Khandaq, perang Ahzab, contoh yang paling sering dikemukakan oleh para ulama bagaimana para sahabat memahami kalimat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara berbeda. Begitu selesai perang Khandaq, pasukan Abu Sufyan ditarik mundur karena kemah-kemah mereka dihancurkan oleh angin. Nabi SAW mengumpulkan para sahabat, kemudian beliau bersabda, "Ada pengkhianat di antara kita yang harus diselesaikan, yang harus diadili sekarang juga. Amankan mereka." Maka beliau memerintahkan, siapa yang dimaksud pengkhianat itu? Bani Quraidah, Yahudi Bani Quraidah yang tinggal di bagian atas Madinah dengan benteng-benteng mereka. Maka Nabi SAW bersabda kepada rombongan sahabat yang diberangkatkan ke Bani Quraidah ini, beliau mengatakan, "Jangan sekali-kali kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah." Maka para sahabat ini berangkat untuk menuju ke Bani Quraidah. Pada saat itu musim dingin. Pada musim dingin, waktu siang lebih pendek. Jarak antara asar dengan maghrib dekat. Maka ternyata baru sampai tengah perjalanan, waktu asar hampir habis, matahari nyaris terbenam. Para sahabat ini berbeda pendapat. Separuh mengatakan, Rasulullah tadi memerintahkan kita jangan sekali-kali sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Lanjut jalan karena kita harus segera sampai ke sana dan sholat asarnya nanti di sana. Separuh rombongan mengatakan sholat itu ada ketentuan waktunya. Sebentar lagi matahari terbenam, artinya waktu asar sudah habis. Tadi ketika Nabi mengatakan kita jangan sekali-kali sholat asar kecuali Bani Quraidah, maksudnya kita suruh cepat. Tapi kalau tidak dapat sholat asar di Bani Quraidah, sholat harus tetap sesuai dengan waktunya. Maka terpecahlah rombongan, separuh melaksanakan sholat asar terlebih dahulu, mengejar waktu yang hampir habis. Separuh rombongan bergegas menuju ke Bani Quraidah. Maka mereka melaksanakan sholat asar dengan digabung, asar, maghrib, isya, jadi satu. Sesuai perintah Nabi SAW, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Jadi bahkan memahami perintah Nabi SAW, ini orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, para sahabat Nabi SAW pun bisa berbeda. Tapi ketika kemudian mereka
berjumpa dengan Nabi SAW, Rasulullah hadir, kemudian masing-masing saling mengadukan, ya Rasulullah, ini rombongan sebelah ini tidak taat kepadamu, disuruh sholat asar di Bani Quraidah, mereka sholat di tengah perjalanan. Yang satu lagi mengatakan, daripada itu ya Rasulullah, sholat asar macam apa dijamak sama Maghrib dan Isya? Tata cara macam apa itu? Itu pun waktunya jauh setelah matahari terbenam. Maka Nabi SAW bersabda kepada kedua kelompok ini, la haraj, tidak ada masalah, tidak ada yang salah, tidak ada yang dosa. Tabarakar Rahman. Hari ini kadang kita meributkan perkara-perkara yang jauh lebih remeh-temeh dibandingkan perbedaan antara sholat tepat waktu atau sholat ngejar tempat. Dalam sabda Nabi SAW ini, kita sampai keluar urat-urat untuk memperdebatkannya, jangan-jangan nanti di akhirat kita saling menggugat, saling menuntut, lalu Allah dan Rasulnya mengatakan la haraj, gak ada masalah. Tabarakallah. Karena sejak dulu sedemikian ini sudah ada. Artinya, saya sering menyampaikan, ukhuwah itu satu, siapapun yang ridho Allah adalah Rabbnya, Islam adalah dinnya, Muhammad SAW adalah Rasulnya, maka kamu saudaraku. Dua, perbedaan dalam hal cabang tidak boleh menafikan kesatuan dalam akar dan batang. Perbedaan yang bisa dihitung tidak boleh mengalahkan persamaan yang tidak dapat dihitung. Tiga, ini penting, perbedaan-perbedaan furu'iyah dalam hal-hal yang cabang yang sudah dibahas oleh para ulama, maka kita tinggal menyimak pendapat dan kajian para ulama itu untuk memilih mana yang paling kita rasa tepat dan paling tentram di hati kita. Kenapa? Jangan takalluf, memaksakan diri untuk membahas-bahas, mendiskusikan, memperdebatkan apa-apa yang sudah dibahas oleh para ulama itu. Apa masalahnya? Kualitas ilmu kita dibanding para ulama yang sudah pernah membahasnya kalah jauh. Kualitas kefakihan kita kalah jauh. Ilmu kita kalah jauh. Takwanya kalah jauh. Ibadahnya kalah jauh. Waraknya kalah jauh. Zuhudnya kalah jauh. Maka kualitas pembahasan kita dan kualitas hasil bahasan kita pasti kalah jauh dibandingkan mereka. Kalau bedanya sudah dibahas oleh Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, sudah dibahas oleh An-Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, As-Suyuti, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Ibnu Rajab Al-Hambali, Al-Qadhi Al-Baqillani, Ibnu Rushd Al-Maliki, dan lain sebagainya, sudah dibahas oleh mereka. Sudah, kita jangan takalluf memaksakan diri untuk membahas. Karena kembali kepada Quran dan Sunnah itu artinya juga kembali kepada apa yang sudah dibahas oleh para ulama terkait Quran dan Sunnah. Karena para ulama kitalah yang lebih memahami apa itu yang terkandung dalam Quran dan Sunnah. Itulah kenapa bahkan para tabi'in merujuk kepada para sahabat dan sahabiah Nabi SAW dalam pemahaman mereka tentang Al-Quran. Hatta faqihnya para fuqaha di kalangan tabi'in, kalau tidak merujuk kepada para sahabat, bisa salah memahami Al-Quran. Contoh, ketika membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, "Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alaihi ay yatawwafa bihima." Maka satu dari 7 fuqaha Madinah, ulamanya para tabi'in, namanya Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu. Urwah bin Zubair ini putranya Sayyidina Zubair bin Awam, adiknya Sayyidina Abdullah bin Zubair. Maka satu hari dia menghadap ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Wahai bibi, wahai bunda, kenapa dalam ayat ini aku membaca siapa yang haji atau umrah maka tiada dosa baginya untuk sa'i di antara Safa dan Marwah. Kalau tiada dosa baginya, maka
bukankah tidak dilakukan lebih baik? Jadi kalau dilakukan maka tiada dosa baginya, kalau tidak dilakukan berarti lebih baik daripada itu kan? Maka barang siapa haji atau umrah, tiada dosa baginya untuk sa'i di antara keduanya. Kalau tiada dosa ketika dilakukan, berarti kalau tidak dilakukan adalah lebih baik. Kenapa kemudian justru sa'i bagian yang tidak boleh ditinggalkan dalam manasik? Padahal di sini disebut kalau dilakukan tiada dosa baginya. Maka inilah pemahamannya para sahabat yang dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibunda kita Aisyah mengatakan, anakku, engkau harus mengetahui bagaimana ayat itu turun supaya bisa memahaminya. Ayat itu turun ketika peristiwa Umratul Qadha tahun ke-7 Hijriah. Di tahun ke-7 sebagai ganti dari tahun ke-6 yang Rasulullah SAW dan para sahabat tidak jadi melaksanakan manasik karena ditahan di Hudaybiyah dan harus pulang kembali ke Madinah. Tahun ke-7 mereka boleh melaksanakan manasik. Pada saat manasik seusai tawaf, Nabi SAW memimpin para sahabat untuk memulai sa'i antara Safa dan Marwah. Kita harus paham, pada tahun ke-7 di sekitar Ka'bah berhala-berhalanya masih utuh, besar-besar. Sejak Rasulullah berdakwah 13 tahun lamanya di Mekah, ditambah 7 tahun beliau sudah tinggal di Madinah, dalam 20 tahun itu berhala-berhala itu tidak pernah diusik. Nabi 13 tahun di Mekah, sholatnya di situ, baca Quran di situ, menyeru manusia kepada tauhid di situ. Tapi berhala-berhala ini tidak pernah beliau usik. Karena dakwah itu mengubah hati, bukan mengubah fisik apa yang ada. Kalau hatinya berubah, nanti terjadi pada Fatu Makkah, hatinya orang-orang Quraisy berubah, mereka sendiri yang membantingi berhala-berhala itu menghancurkannya. Karena yang diubah adalah hati dengan dakwah Nabi SAW. Lalu apa yang terjadi? Ini sahabat Ansor, Aus dan Khazraj. Siapa sesembahannya Aus dan Khazraj sebelum masuk Islam? Berhala namanya Manat. Berhala Manat ini terpasang tinggi besar gagah di antara Safa dan Marwah. Maka dulu orang Aus dan Khazraj kalau dia sa'i zaman jahiliyah itu caranya adalah dari Safa ke tengah muterin Manat baru menuju Marwah. Dari Marwah ke tengah muterin Manat baru menuju Safa. Begitu terus. Di samping berhala Manat ada sebuah pohon tempat orang-orang Aus dan Khazraj ini menggantungkan doa-doa mereka. Maka ketika diperintahkan sa'i, orang Aus dan Khazraj, sahabat Ansor enggan. Ya Rasulullah, enggak. Kenapa kok enggak mau? Ketemu mantan. Bukan sembarang mantan, ini mantan sesembahan. Jadi ketemu mantan itu enggak enak. Enggak mau ketemu mantan, takut dosa ya Rasulullah ketemu mantan. Maka turunlah ayat ini karena apa? Orang Ansor takut dosa ketika sa'i karena mereka ketemu dengan Manat. Maka Allah mengatakan inna Safa wal Marwata min syairillah. Safa dan Marwah ini bagian dari syiar-syiar Allah, enggak ada hubungannya dengan Manat. Ini bagian dari syiar Allah. Siapa yang haji, umrah, dia sa'i, enggak dosa meskipun ketemu mantan, asal enggak ngapa-ngapain gitu. Jadi ketemu mantan itu enggak apa-apa, asal enggak ngapa-ngapain. Ini orang Aus dan Khazraj dituntun untuk ayo sa'i dan enggak usah pedulikan Manat dan enggak usah pedulikan sang mantan sesembahannya itu. Maka Urwah bin Zubair begitu mendengar keterangannya ibunda kita, oh Masya Allah, jadi begitu. Kalau cara orang Malaysia, oh macam tuh gitu. Pemahamannya, karena ada pemahaman dari para sahabat yang mengetahui peristiwa kenapa ayat itu turun. Maka kemudian Sayyidina Urwah bin Zubair berkesimpulan, oh berarti makna fala junaha alaihi, tidak ada dosa baginya di sini, bukan cuma tidak ada dosa, tapi juga berpahala baginya. Tabarakallah. Jadi perbedaan itu ulama lah yang mengetahuinya, kemudian mereka merujuk kepada pendapat-pendapat yang muktabar dari sumber-sumber yang sahih, maka kita kemudian mengambil dari para ulama untuk menjadi pilihan-pilihan kita tanpa perlu mencela pilihan-pilihan yang lain, tanpa perlu kemudian merendahkan pilihan-pilihan amaliyah yang lain, selama itu hal yang furu'iyah, bukan terkait dengan akidah,
usul dalam agama kita. Maka dalam sikap ketika ada perbedaan-perbedaan itu, kita juga akan menemukan contohnya di dalam sejarah. Antara Sayyidina Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhu, habrul ummah, turjumanul Quran. Sahabat Ibnu Abbas itu disebut sebagai ulamanya umat, disebut sebagai sang pentafsir Quran yang paling otoritatif. Dengan Sayyidina Zaid bin Thabit, ulama Ansar yang paling brilian, paling cerdas, paling pinter, paling jenius. Belajar bahasa Ibrani saja 2 pekan selesai, langsung paham semua omongannya orang Yahudi. Ini 2 ulama ini, sama-sama ulama dari kalangan muda di antara para sahabat. Mereka berselisih pendapat dalam soal hukum faraid, hukum waris. Dalam hukum waris, Sayyidina Zaid bin Thabit dengan mengkiaskan pendapat bahwa bagian kakek kalau tidak ada bapak adalah sama dengan bagian bapak, maka bagian cucu kalau tidak ada anak adalah sama dengan bagian anak. Paham ya? Memang ilmu waris itu paling rumit, salah satu yang paling rumit. Tapi ini perbedaan pendapatnya secara sederhana. Ibnu Abbas dengan Zaid bedanya di sini. Kalau Zaid berpendapat bagian kakek ketika tidak ada bapak sama dengan bagian bapak, maka bagian cucu ketika tidak ada anak sama dengan bagian anak. Kata Ibnu Abbas, ana ubahiluhu, saya berani mubahalah sama Zaid. Masa dia samakan bagian antara ya cucu dengan anak dikiaskan dengan bagian antara kakek dengan bapak? Ini tidak benar, karena jumlah bapak ke kakek itu tertentu, jumlah anak ke cucu tidak tertentu. Ya kan? Kalau kakek kan pasti 1, bapak pasti 1. Anak tidak selalu 1, cucu lebih-lebih lagi kan? Masa disamakan? Gak bisa gitu. Mereka berbeda pendapat keras sekali dalam soal itu. Qadarullah, pada suatu hari ada kerabatnya Sayyidina Abdullah ibnu Abbas wafat, dan ketika akan menghitung waris, mereka menghadapi persoalan yang harus dijawab dengan memilih pakai pendapat Zaid atau pakai pendapat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas yang hadir di situ, di keluarga itu yang hendak menghitung waris dan harus memilih pendapat itu, mengatakan, ini yang wafat dulu ketika masih hidup, dia ngajinya banyak ke Zaid, bukan ke saya. Maka yang paling berhak untuk memutuskan perkara ini adalah Zaid. Maka salah satu di antara kalian panggillah Zaid untuk menyelesaikan urusan perhitungan warisnya. Sayyidina Zaid bin Thabit datang, diminta untuk memutuskan urusan waris ini. Beliau tahu ini yang wafat kerabatnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, maka beliau menggunakan pendapatnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, meninggalkan pendapatnya. Maka begitu Zaid bin Thabit hendak pulang, dia naik ke atas bagalnya. Bagal itu campuran antara kuda dan keledai. Ya, biasanya kendaraan para ulama kan tidak tergesa-gesa, bisa dipakai santai jalannya gitu ya. Bergegaslah Ibnu Abbas mendekati bagalnya Zaid bin Thabit, dan kemudian dia pegang tali kekangnya bagal Zaid bin Thabit dan mengatakan, izinkan saya mengantar anda sampai ke rumah. Kata Ibnu Abbas, la wallah, jangan, demi Allah jangan, wahai putra paman Rasulullah SAW, apa yang anda lakukan ini? Anda membuat aku malu. Aku di atas bagal, anda menuntun bagalku. Apa kata orang nanti? Ibnu Abbas tersenyum, kemudian mengatakan, hakada amarana Rasulullah SAW bi'ulama'ina. Inilah yang diperintahkan Rasulullah SAW kepada kami, bagaimana cara memperlakukan ulama kami. Maka kemudian Sayyidina Zaid bin Thabit mengatakan, kalau begitu coba perlihatkan tangan anda, wahai putra paman Rasulullah. Maka Ibnu Abbas memperlihatkan tangannya. Zaid mengambil tangan itu, menciumnya dengan hidung dan mencucupnya dengan bibirnya. Kemudian Ibnu Abbas bertanya, apa ini wahai sahabat Rasulullah yang mulia? Kata Zaid bin Thabit, hakada amarana bihi Rasulullah SAW bi ahli baiti. Inilah yang diperintahkan Rasulullah SAW kepada kami tentang ahli keluarga beliau. Dan engkau adalah dari keluarga Abbas. Sementara Rasulullah SAW bersabda,
Ahli baitku adalah keluarga Ali, keluarga Ja'far, keluarga Abbas. Tabarakallah. Inilah para ulama di dalam mereka menghadapi perbedaan-perbedaan itu, mereka tidak pernah melupakan ukhuwah. Kata kuncinya adalah ukhuwah mereka usianya sampai ke akhirat. Persaudaraan sebagai mukmin usianya sampai akhirat. Sementara konflik masalah itu urusan dunia dan hanya beberapa jam. Kalau tidak beberapa jam berarti beberapa hari. Kalau tidak beberapa hari berarti beberapa bulan. Kalau tidak beberapa bulan paling beberapa tahun. Dah mentok. Sementara ukhuwah itu sampai akhirat, sampai ke surga. Maka pada suatu hari Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu dalam perselisihan di antara para sahabat ada di pihak Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di seberang sana dalam waqatul Jamal ada Sayyidina Talhah, Sayyidina Zubair dan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Ada seseorang di pasukannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, apa sih Bunda Aisyah ini? Kurang kerjaan, keluar dari rumah begini malah mimpin perang menentang khalifah yang sah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ammar bin Yasir, istilah anak muda sekarang, ketrigger. Ammar bin Yasir langsung merenggut baju orang itu dan mengatakan, diam kamu buruk laku, demi Allah aku bersaksi Aisyah adalah ibuku dan ibu semua orang beriman dari dunia sampai ke surga. Sementara sekarang Allah hanya sedang menguji kita, apakah kita lebih taat kepada Allah atau taat kepada Aisyah. Jadi ada orang menghina ibunda kita Aisyah meskipun dia di pihak lawan, di pihak musuh. Sayyidina Ammar mengatakan, diam kamu, karena Aisyah adalah ibuku dan ibu semua orang beriman dunia sampai ke surga. Sementara sekarang Allah hendak menguji kita, mana yang lebih kita taati, apakah kita taat kepada Allah atau lebih taat kepada Aisyah. Itu saja. Sejarah selalu memberikan gambaran kepada kita di saat yang paling sulit, di saat yang paling berat, di saat yang paling genting, bagaimana ukhuwah karena iman itu bekerja di hati para sahabat, di hati para tabi'in, di hati para ulama. Seperti yang dikatakan Yunus bin Abd A'la, aku berdebat dengan Imam Syafi'i sampai merah mukaku, sampai urat-uratku menonjol. Ketika majelis selesai, aku mau pulang, tiba-tiba ada seseorang menjajariku lalu menggenggam tanganku dengan erat. Aku tengok, itu Imam Syafi'i. Dia berkata, wahai Yunus, bukankah kita masih mungkin untuk saling bersaudara karena Allah meskipun tadi berbeda pendapat? Tabarakallah. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal menyambut Imam Syafi'i di gerbang kota Baghdad, maka beliau menuntun bagalnya Imam Syafi'i dari gerbang kota sampai tempat penginapan. Murid-muridnya Imam Ahmad protes. Kemudian dilaporkan kepada guru mereka yang lainnya, yaitu Imam Yahya bin Ma'in. Maka Imam Yahya bin Ma'in menyampaikan melalui putra Imam Ahmad, apa yang dilakukan ayahmu? Dia telah merendahkan ilmu hadis dengan menuntun bagalnya Syafi'i dari pintu gerbang kota sampai penginapan. Dia nggak boleh seperti itu. Ketika disampaikan kepada Imam Ahmad mengatakan, katakan kepada Yahya bin Ma'in guru kalian, kalau dia ingin mendapatkan kemuliaan seperti yang aku dapatkan, maka kemarilah aku tuntun bagalnya Syafi'i sebelah kiri, dia sebelah kanan. Ketika berada di Baghdad, maka Imam Al-Karabisi menceritakan, dulu di Baghdad, di Masjid Jami Al-Mansur, ada 70 majelis. Begitu Imam Syafi'i hadir, sisa 3. Bubar yang lain gabung ke majelisnya Imam Syafi'i. Yang Imam Syafi'i sudah kedudukannya seperti itu, sering bertamu ke rumahnya Imam Ahmad. Lalu Imam Ahmad ganti mengunjungi beliau. Seperti itu hampir setiap hari. Muridnya Imam Syafi'i nggak terima, bilang, wahai Imam, kalau Imam Ahmad datang padamu belajar, kami bisa terima. Tapi engkau ngapain juga ke sana? Dia lebih muda darimu. Kata Imam Syafi'i, semua kemuliaan miliknya Ahmad. Kalau aku datang kepadanya, itu karena keutamaannya. Kalau dia datang kepadaku, itu karena kemurahan hatinya. Maka Imam Ahmad berkata kepada putra-putranya, demi Allah, 40 tahun
aku berdoa setiap kali salat meminta kepada Allah hajat-hajatku, maka tidak pernah kulewatkan memintakan untuk Imam Asy-Syafi'i apapun yang kuminta untuk diriku. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai kalian cintai untuk dia apa yang kalian cintai untuk diri kalian sendiri. Tabarakallah. Maka inilah Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika menguburkan Sayyidina Talhah dan Sayyidina Zubair bin Al-Awwam yang dalam waqatul Jamal mereka sudah berdamai, tetapi tiba-tiba terjadi pengkhianatan, ada yang membunuh Sayyidina Talhah dan Sayyidina Zubair bin Al-Awwam. Maka Sayyidina Ali menguburkan dua-duanya dan memangku anaknya Sayyidina Zubair dan anaknya Sayyidina Talha yang masih kecil, ditimang-timang sambil menitikkan air mata. Kemudian beliau berkata, wahai nak, sesungguhnya aku dan ayah-ayah kalian adalah yang paling aku harapkan untuk termasuk ke dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa naza'na min sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Dan kami cabut di surga itu segala rasa dendam, sakit hati, nyesek, gagal move on dari dalam hatinya orang-orang beriman ini, dimasukkan surga bersama-sama, menjadi bersaudara di dalam surga, duduk di atas dipan-dipan sambil saling memandang satu sama lain dengan penuh keridhaan kepada yang lain. Tabarakar Rahman. Inilah keindahan ketika kita beriman dan berukhuwah dengan merujuk kepada sejarah, dengan merujuk kepada apa yang dilakukan oleh para salafus saleh, generasi pertama umat, dalam menyikapi apa yang terjadi di antara mereka, perbedaan-perbedaan, bahkan konflik-konflik yang besar. Sudah masuk Isya. Jazakumullah khairan. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.